Quran Surat Al-Baqarah ayat 247. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'assa lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi wallahu yu'ti mulkahu may yasha'u wallahu wasi'un alim. Duduk perkara diterangkan selanjutnya yaitu ayat 247 terjemah dan tafsirnya. Dan berkatalah kepada mereka nabi mereka itu, yaitu Nabi Samuel, sesungguhnya Allah telah melantik untuk kamu Tolut menjadi raja. Di dalam kitab perjanjian lama disebut namanya Saul, tetapi kita kaum muslimin niscaya mengikut yang diwahyukan Al-Quran, yaitu Tolut. Permohonan Bani Israel meminta untuk mereka dilantik seorang raja itu rupanya dikabulkan Tuhan. Samuel diberi wahyu bahwa raja itu ialah Tolut dan beliau sampaikan kepada mereka akan tetapi apa yang disangkakan sejak semula oleh Nabi Samuel memang bertemu. Setelah dimaklumkan kepada mereka yang akan menjadi raja mereka ialah Tolut, dengan serta-merta mereka membantah. Mereka berkata, adakah patut dia berkuasa atas kami, padahal kami lebih berhak dengan kekuasaan itu daripadanya, sedangkan dia tidak diberi kemampuan dan harta. Di sini tampak lagi penyakit yang menyebabkan mereka dapat ditindas oleh bangsa Palestina. Semua pemuka mereka merasa berhak, baik karena keturunan maupun karena kekayaan. Seorang Nabi Samuel memilih Tolut menjadi raja mereka. Mereka kenal dia. Dia bukan asal raja-raja dan bukan orang kaya. Bagaimana kami akan tunduk kepadanya? Kalau hanya itu yang akan dijadikan raja, kamilah yang lebih berhak. Mereka katakan kami, padahal yang akan menjadi raja hanya seorang. Di antara yang berkami itu, kalau diangkat seorang, yang lain menyengkilang dan membangkang pula kelak. Mendengar bantahan mereka yang demikian, Samuel pun menjawab, sesungguhnya Allah telah memilih di atas kamu. Jadi pemilihan Tolut menjadi raja bukanlah karena kehendak Samuel, melainkan kehendak Allah. Sebabnya dia yang dipilih Tuhan ialah karena ada kelebihannya dalam hal yang lebih penting daripada keturunan dan kekayaan. Dan telah melebihkannya keluasan daripada pengetahuan dan tubuh. Seorang pemimpin revolusi memerdekakan kaumnya dari tindasan musuh. Tidak perlu seorang berketurunan raja, sebab banyak di antara kamu yang keturunan orang-orang mulia di zaman dahulu, dan banyak di antara kamu yang mampu banyak harta, tetapi kamu tidak mempunyai ilmu dan kemampuan untuk berjuang, berperang, dan memerintah. Tambahan lagi, tidak mempunyai tubuh yang sehat dan tampan, sebagaimana layaknya seorang raja atau pemimpin. Pada Tolut inilah kelebihannya, dia berilmu dan mempunyai tubuh yang layak buat jadi raja. Tambahan lagi, dan Allah memberikan kerajaannya kepada barang siapa yang dia kehendaki. Artinya, kalau Tuhan akan mengangkat seseorang ke puncak kekuasaan, meskipun dia bukan asal raja ataupun orang kaya, dengan sendirinya dia akan naik, tidak dapat dihalangi oleh siapa jua pun. Sejarah menunjukkan yang demikian. Bahkan tiap-tiap raja yang mendirikan kerajaan yang mula-mula bukan jualah mereka asal raja,
anak keturunan merekalah baru yang dinamai keturunan raja. Dan Allah adalah maha luas lagi maha mengetahui. Tuhan maha luas bukan memandang yang hanya di hadapan, sebagaimana pandangan kamu, bukan memandang Tolut yang sekarang, sebelum dia resmi menjadi pemimpin kamu. Tapi Tolut masa depan dalam kekuasaannya memimpin kamu berperang, dan Tuhan lebih mengetahui akan kesanggupannya daripada kamu. Di sini Al-Quran telah meninggalkan dua pokok dasar buat memilih orang yang akan menjadi pemimpin atau pemegang puncak kekuasaan. Pertama, ilmu. Kedua, tubuh, terutama ilmu berkenaan dengan tugas yang sedang dihadapinya. Sehingga dia tidak ragu-ragu menjalankan pimpinan. Yang terpenting sekali ialah ilmu dalam cara mempergunakan tenaga. Pemimpin tertinggi itu tidak perlu tahu segala cabang ilmu, tetapi wajib tahu memilih tenaga yang akan ditugaskan menghadapi suatu pekerjaan. Itulah ilmu pimpinan. Disinilah maka Sayyidina Umar bin Khattab ketika memerintah pernah mengakui terus terang bahwa Abu Bakar lebih pintar dari dia memilih tenaga. Abu Bakar telah memilih Khalid bin Walid menjadi kepala perang. Padahal Umar kurang setuju sebab ada beberapa tabiat Khalid yang tidak disukainya. Sehingga setelah Abu Bakar wafat dan dia naik menggantikan jadi khalifah, perintahnya yang mula-mula sekali ialah menurunkan Khalid dari jabatan Khalid, menyerahkan jabatannya dengan penuh kepada Abu Ubaidah, penggantinya. Bertahun-tahun kemudian setelah Khalid bin Walid meninggal, mengakulah Umar dengan terus terang bahwa Abu Bakar lebih berilmu daripadanya. Meletakkan orang pada tempatnya, the right man in the right place, menempatkan orang yang benar di tempat yang benar. Cacat Khalid pada pandangan Umar ialah karena agamanya kurang begitu dalam, sebagaimana Abu Ubaidah. Meskipun cacatnya dalam beragama itu tidak juga ada. Adapun Abu Bakar melihat bahwa Khalid itu dalam memimpin peperangan jarang taraknya. Abu Ubaidah meskipun lebih alim, tidaklah sepintar Khalid dalam ilmu perang. Sehingga di saat itu Khalid tetap membantunya dari belakang walaupun dia hanya telah menjadi seorang serdadu biasa. Itulah maksud ilmu. Hal ini pernah diterangkan panjang lebar oleh Ibnu Taimiyah dalam bukunya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Yang dimaksud dengan tubuh ialah kesehatan, bentuk tampan yang menimbulkan simpati. Oleh sebab itu, ulama-ulama fikih banyak berpendapat bahwa seseorang yang badannya cacat atau invalid jangan dijadikan raja kecuali cacat yang didapatnya di dalam peperangan karena bertempur di dalam melakukan tugas.